dengan hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, sukses selalu. Semangat pagi anak hebat dan kreatif. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Fokus pembelajaran kali ini adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati bunga, kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. 2. Dengan bantuan orang tua, kalian mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara kawin. Biasanya dialami oleh tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Salah satu ciri tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah memiliki bunga. Berikut Bu Mela sajikan gambar bunga beserta bagian-bagiannya. Ini adalah tangkai bunga. Kemudian ini dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai sari, kepala sari, kepala putih, tangkai putih, bakal buah, dan bakal biji. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Tahap perkembangan generatif pada tumbuhan. Pertama, tumbuhan akan mengalami penyerbukan pada bunga. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah mengalami penyerbukan, akan terjadi pembuahan, yaitu meleburnya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dengan sel telur sebagai sel kelamin betina. Setelah mengalami pembuahan, akan menjadi zigot. Zigot ini berkembang menjadi embrio di dalam bakal biji. Bakal biji ini berkembang kemudian menjadi biji. Biji pun akan tersebar pada tanah yang subur sehingga akan berkecambah. Tumbuh dan semakin tumbuh hingga akhirnya menjadi individu baru. Berikutnya akan Bu Mela jelaskan macam-macam penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan ada 2, yaitu berdasarkan perantara, dan yang kedua yaitu berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin atau disebut dengan anemogami. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan dengan bantuan angin diantaranya padi, jagung, kelapa sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Hewan yang biasa membantu penyerbukan pada tumbuhan antara lain lebah, kupu-kupu, bekicot, atau burung. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan dengan bantuan hewan antara lain kelengkeng, mangga, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan air atau disebut dengan hidrogami. Contoh tumbuhan yang mengalami penyerbukan dengan bantuan air diantaranya ganggang dan hidrilla. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Contohnya adalah tumbuhan vanili, salak, kurma, dan buah naga. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Lihat gambar pertama. Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga itu sendiri. Contohnya terjadi pada bunga turi dan bunga telang. Penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Kalian bisa melihat gambarnya pada gambar 2. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain, tapi masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contohnya ada pada tanaman kelapa dan kelapa sawit. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Kita perhatikan gambar ketiga. Gambar 3 ini, serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain yang berbeda tumbuhan namun masih sejenis. Penyerbukan silang ini biasa disebut dengan persilangan atau kawin silang. Dari penyerbukan silang ini menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Penyerbukan selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat yang berbeda. Kalian bisa melihat gambar keempat. Gambar keempat ini menunjukkan bahwa serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contohnya terjadi pada cabai rawit dengan cabai merah hijau. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin jelas kan? Kalau kalian belum jelas, bisa kalian ulangi lagi dan kalian bisa menambah sumber belajar lain. Kemudian akan Bu Mela beri tugas. Tugas kalian hari ini adalah mengamati tumbuhan yang sedang berbunga di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian gambar dan tunjukkan bagian-bagian bunga. Yang ketiga, jelaskan cara penyerbukannya dan juga manfaat perkembangbiakan generatif. Nah, kerjakan tugas yang tadi Bu Mela sampaikan pada kertas HVS dengan format sebagai berikut. Di bagian kiri, kalian gambar bunga yang ada di sekitar kalian dan kalian sebutkan bagian-bagiannya. Di sebelah kanan, kalian tuliskan penjelasan cara penyerbukan dan manfaat perkembangbiakan secara generatif.
Demikian apa yang bisa Bu Mula sampaikan. Selamat belajar anak-anak. Jaga kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker. Kalau kalian sedang bepergian, jangan lupa sering-sering cuci tangan. Salam sehat, bebas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.